warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika. Pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dan sebagainya. Dengan kata lain, data yang sudah melalui proses pengolahan akan menjadi statistik. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, sampai pada penarikan kesimpulan untuk melakukan pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Jenis-jenis statistika ada dua. Yang pertama, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Materi yang dibahas dalam statistika deskriptif ada penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Sedangkan dalam statistika inferensial, materi yang dibahasnya itu probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, penyajian hipotesis, regresi dan korelasi, kemudian statistika non-parametrik. Macam-macam data yang pertama berdasarkan jenisnya. Ada dua, yakni kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yakni jenis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Bisa berupa verbal, gambar, simbol, dan sebagainya. Kuantitatif yakni jenis data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan bilangan. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit merupakan hasil dari perhitungan, sedangkan data kontinu merupakan hasil dari pengukuran. Data berdasarkan sumbernya ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung atau survei langsung. Yang kedua ada data sekunder, yakni jenis data yang diperoleh dan dikumpulkan dari pihak lain atau data yang sudah ada, seperti arsip, dokumen, penelitian orang lain, dan sebagainya. Data berdasarkan skalanya, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal adalah data yang hanya bisa dibedakan, tidak dapat diurutkan, dan dibandingkan dengan yang lain. Contohnya jenis kelamin, agama. Data ordinal yakni data yang mempunyai urutan tetapi tidak memiliki jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Contohnya, ranking prestasi belajar siswa. Kemudian ada data interval. Data interval adalah data yang memiliki perbedaan urutan dan jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tetapi tidak memiliki nilai nol absolut atau mutlak. Contohnya, temperatur suhu 32 derajat Celcius. Contoh yang kedua yaitu tahun 2020. Kemudian data rasio merupakan data yang mempunyai perbedaan urutan jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan itu dan mempunyai titik mutlak atau nol absolut sehingga bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Contohnya anak usia 7 tahun. Data menurut dimensi waktu ada tiga, yakni data time series, cross section, dan polling atau panel. Data time series yakni suatu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu sehingga ada perkembangan yang menunjukkan arahan secara umum. Data cross section yakni data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang hanya bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Kemudian data polling atau panel yakni gabungan data time series dan cross section. Teknik pengumpulan data ada dua, yakni sensus dan sampling. Sensus adalah teknik pengumpulan data
di mana setiap anggota yang ada di dalam populasi dikenai penelitian. Kemudian ada sampling. Sampling adalah teknik pengumpulan data di mana hanya sebagian saja dari populasi yang diteliti. Bisa dilihat itu ada gambar ilustrasi populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhannya, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas interval, ujung bawah kelas, ujung atas kelas, panjang kelas interval, frekuensi, batas bawah kelas, batas atas kelas, dan nilai tengah. Langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan nilai data terbesar, data terkecil, dan jumlah datanya. Kemudian yang kedua, tentukan rentang atau range, yakni data terbesar dikurangi data terkecil. Yang ketiga, tentukan banyak kelas interval yang diperoleh dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian tentukan panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Yang kelima, tentukan ujung bawah kelas pertama. Selanjutnya, kelas interval pertama dihitung dengan cara menjumlahkan ujung bawah kelas dengan P dikurangi 1. Kemudian distribusi frekuensi relatif. Yang pertama ada min atau rata-rata. Bisa dilihat rumusnya untuk data yang tidak mengulang dan untuk data yang mengulang. Kemudian ada median. Untuk median bisa dilihat untuk data berkelompok seperti itu. Namun untuk data yang tidak berkelompok bisa diurutkan. Kemudian ada modus. Bisa dilihat untuk rumusnya ini untuk data berkelompok. Jika tidak data berkelompok, bisa dilihat mana nilai yang paling banyak muncul. Kemudian ada kuartil, desil, persentil. Bisa dilihat untuk kuartil data berkelompok dan data tidak berkelompok. Kemudian ada desil. Desil bisa dilihat ini untuk data yang tidak berkelompok dan untuk data yang berkelompok. Kemudian ada persentil, bisa dilihat data tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Itu adalah rumus-rumusnya. Kemudian ada ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran terbagi menjadi 6. Yang pertama ada jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai data terbesar dengan data terkecil. Yang kedua, jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Kemudian yang ketiga ada simpangan kuartil adalah setengah jangkauan antar kuartil. Yang keempat, simpangan rata-rata adalah penyebaran nilai data suatu rata-rata dalam suatu data. Yang kelima ada ragam atau variasi. Adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Yang keenam ada simpangan baku atau standar deviasi. Merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Kemudian ada angka indeks. Yang pertama ada pengertiannya. Pengertian angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam satuan persen. Kemudian ada tujuan. Tujuan angka indeks adalah mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan seperti indeks harga, mengukur perubahan harga, indeks biaya hidup untuk mengukur inflasi, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis angka indeks. Jenis-jenis angka indeks ada 2, berdasarkan penggunaannya dan berdasarkan cara penentuannya. Berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 3, yaitu indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Kemudian berdasarkan cara penentuannya juga ada 3, indeks tidak tertimbang, indeks tertimbang, dan indeks rantai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tersebut kurang jelas.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.